Ini sebenarnya kalau mau lebih sip lagi, nanti di bagian pagar-pagar ini ditanami tanaman yang perindang teman-teman, tapi yang memang sudah tinggi. Misalnya mau ditanemin pohon singkong, tapi memang yang batangnya minimal sudah 1,5 meter. Mau ditanami gamal juga cari batang-batangnya yang sudah tinggi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Bayu Wedhus. Ini sore-sore teman-teman, saya lagi ngecek kandang semi umbaran saya yang kemarin sudah saya liput sekali. Nah ini saya sore ini lagi ngecek nih mereka nyaman atau enggak gitu. Nah ini yang di liputan pertama kemarin, yang di lahan bawah ini masih banyak rumputnya teman-teman. Cuman sekarang rumputnya yang di 2 blok ini sudah, dan blok ini udah menjelang habis nih. Nah, artinya mereka juga turun ke bawah. Mereka turun ke bawah, mereka berjemur, cari makan, segala macam, lari-lari di bawah gitu. Dan ini kalau hujan, mereka juga naik kok, naik sendiri, nggak perlu dibimbing untuk naik, mereka naik sendiri teman-teman. Nah, bagi saya ini sangat efektif teman-teman. Sangat efektif untuk breeding. Karena memang konsekuensinya butuh lahan agak lumayan ya, agak lumayan. Cuman untuk perkembangannya saya kok yakin nanti hasilnya beda dengan yang kambing atau domba hanya dikandangkan saja. Ini ketika di semi umbaran seperti ini kok lebih kelihatan seger, Nah, ini umbaran saya ini lebar 6 kali ke belakangnya 7 teman-teman. 6 kali 7. Soal ukurannya berapa monggo saja lah. Itu nanti bebas teman-teman masing-masing kok. Terus kalau untuk domba bisa lebih banyak lagi. Ini kebetulan kandang umbarannya untuk kambing ini teman-teman, untuk kambing. Jadi saya cuma ngukur isinya, itu ngukur ketika kambing posisinya makan semua atau makan bareng. Ketika kambing itu makan bareng, itu dia tidak banyak berebut. Nah, sebenarnya kalau ditambahi tempat makan lebih banyak di beberapa sisi, isinya bisa lebih banyak juga. Nah, ini teknik semi umbaran ini memang kalau mau diomong murah ya bagi yang punya lahan ya murah. Tapi bagi yang nggak punya lahan memang terkendalanya memang nggak bisa bikin kandang semi umbaran teman-teman. Nah, ini nanti mereka biasanya pengamatan saya itu pagi jam 7 sudah turun, tapi turun hanya sekedar turun, terus kemudian naik lagi. Nanti kalau sudah jam 9 mereka turun lagi untuk makan rumput yang masih ada ini, makan rumput. Terus mereka nanti masuk lagi naik ke atas teman-teman. Nah, ini kebetulan saya pakai pagar kawat. Sebenarnya pakai bambu juga bisa, cuman saya kebetulan ada pagar kawat. Ini saya pakai pagar kawat, ini tinggi 2 meter. Sebenarnya ini agak, kalau hanya untuk jagain ternak nggak kemana-mana, ini agak tinggi ketinggian. Ya pakai 150 atau 120 pun bisa. Kalau pagarnya ya seukuran pusar manusia saja, si ternaknya sudah nggak lompat. Ini pemberian pakan tetap sama teman-teman. Jam pemberian pakannya tetap sama. Yang membedakan apa ya? Nggak ada yang membedakan sih sebenarnya. Mereka cuman kita kasih kelonggaran tempat untuk mereka hidup aja kok. Jadi tempat minum juga posisinya masih di sama. Minumnya standby, selalu ada. Minumnya hanya air biasa, air sumur biasa, air sumur tanpa ditambahi apa-apa.
nggak ditambahi tetes, nggak ditambahi garam segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau mau lebih sip lagi, nanti di bagian pagar-pagar ini ditanami tanaman yang perindang teman-teman, tapi yang memang sudah tinggi. Misalnya mau ditanemin pohon singkong, tapi memang yang batangnya minimal sudah 1,5 meter. Mau ditanami gamal juga cari batang-batangnya yang sudah tinggi. Jadi harapannya nanti bisa kedepannya jadi pagar hidup. Selain pagar hidup, untuk bantu-bantu neduh teman-teman kalau nanti musim kemarau. Kandang semi umbaran ini sebenarnya masih kalah efektif dibanding mereka yang punya lahan luas, karena bisa benar-benar full umbaran. Jadi tinggal bikin kandang-kandang semi permanen gitu, udah full umbaran, itu udah oke banget. Nah, tapi kalau yang punya lahan tidak begitu luas ya kalau mentok ya bikinnya semi umbaran teman-teman. Nah, ini semi umbaran ini idealnya memang untuk kambing domba seperti ini, kambing domba seperti ini. Jadi kita masih bisa mengakomodir sisi kehewanan mereka teman-teman. Jadi mereka aslinya kan hewan liar, cuman sudah dibudidayakan manusia, kemudian sisi liarnya sudah tidak begitu ini banget, sudah tidak begitu ekstrim banget sisi liarnya. Nah, ini kalau beranak ya di sini juga teman-teman. Beranak di sini sampai anaknya nanti usia 3 bulan. Jadi kalau posisi sudah bunting semua, kalau kandang agak luas seperti ini, si jantannya di dalam pun tidak masalah, karena si jantan nggak nakal kok. Asalkan pakannya full. Kalau pakannya nggak full ya kadang-kadang beradu mereka, beradu. Nah, ini posisi mayoritas sudah pada bunting teman-teman. Dengan satu koloni itu satu pejantan, satu koloni satu pejantan. Kalau ukuran 6 kali lebar 6, terus ada semi umbarannya ukuran 5 atau 7 meter seperti ini, sebenarnya kalau tempat pakannya itu ada 3 sisi, depan, samping-samping, artinya tempat pakan posisinya ada di naungan ya, ada di naungan. Itu hitungan saya satu tempat seperti ini minimal itu bisa 30 induk, 30 induk dengan hanya satu pejantan. Nah, tapi kalau tempat pakannya itu bisa diperlebar, itu bisa sampai 50 induk teman-teman, 50 induk satu pejantan. Nah, nanti kalau sudah pada melahirkan, sudah lepas HP, anaknya yang kita pisah, anaknya kita pisah, kita buatkan kandang untuk pembesaran. Kalau sudah besar nanti kita buatkan kandang seperti ini untuk kandang breeding. Nah, ini breeding natural teman-teman. Nah, ini kalau dibilang mahal ya memang ada ongkosnya, kalau dibilang murah ya aslinya tidak terlalu mahal kok gitu. Bikin seperti ini. Ini cuma dari bambu, tiangnya juga cuma dari kayu segala macam. Ini lebih nyaman dibandingkan yang hanya sekedar dikandangkan. Nah, ini pun bisa sedikit banyak mengurangi resiko penyakit, misalnya kembung, misalnya kutu segala macam, karena mereka bisa bebas bergerak. Kalau tidak pernah keluar dari kandang ya nanti ya kutu juga hanya akan di situ-situ saja. Nah, sulit nanti ngatasinya. Tapi kalau mereka bebas bergerak seperti ini, nanti pergerakan kutunya bisa kita antisipasi. Misalnya, kebetulan ada beberapa yang kutuan segala macam, itu kambing atau dombanya kita turunkan semua di lahan umbarannya, terus baru kandangnya kita semprot. Nah, semprot supaya kutu dan telur kutunya pada mati teman-teman. Oke teman-teman, itu ya sekilas mengenai kandang semi umbaran. Kandang semi umbaran ini cocok untuk kambing maupun domba. Jadi bagi teman-teman yang misalnya lagi mau bikin kandang,
itu kalau memang lahannya memungkinkan bisa pakai opsi bikin kandang semi umbaran. Nah, jadi kita memanjakan ternak, teman-teman, gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Mohon supportnya untuk selalu ngikutin video-video kami. Kami akan coba nanti bikin video-video yang lainnya yang harapan kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sukses selalu.